kita akan melakukan simulasi pengisian model C hasil pada pemilu 2024. Nah, baik di sini di model C hasil DPRD Kabupaten, Presiden, DPR RI, DPD ya, DPRD Provinsi dan Kabupaten untuk lembar pertamanya itu sama. Jadi yang berbeda itu di pemilihan presiden untuk lembar kedua ya. Kalau untuk lembar terakhir semua sama ya. Dan untuk model C hasil DPR ya, baik RI maupun provinsi dan kabupaten itu sama ya. Nah, yang akan kita lakukan simulasi pada saat ini adalah model C hasil DPRD kabupaten. Nah, untuk lembar pertama ini di sini yang harus kita isi adalah di titik-titiknya ini. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah penulisan huruf ini harus menggunakan huruf kapital ya, harus menggunakan huruf kapital. Misal di sini pada hari Rabu, tanggal 14, dan tanggal juga ya, angka ditulis dengan huruf 14 ya, seperti itu. Kemudian bulan Februari tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya di provinsi sampai nomor TPS seperti ini penulisannya ya, sama menggunakan huruf kapital. Karena ini simulasi, jadi ditulisnya simulasi saja. Kemudian untuk waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00. Nah, ini 07.00 apabila pengawas TPS dan saksi ya itu sudah hadir. Kalau belum hadir bisa menunggu ya maksimal sampai 30 menit. Kemudian selanjutnya untuk rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 sampai dengan titik-titik. Nah, ini nanti diisi sampai jam berapa ya? Kalau masih waktu setempat di hari yang sama, berarti setelahnya dicoret. Kalau berganti hari ya, berarti yang dicoret adalah waktu setempat di hari yang sama dicoret dan setelahnya ya. Karena sudah berganti hari. Nah, ini simulasi dalam pengisiannya. Pertama yang harus kita isi adalah data pemilih dan pengguna hak pilih. Huruf A data pemilih, di sini jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Ini sebagai simulasi. Untuk laki-laki misalnya 145, perempuan 140, jumlah laki-laki tambah perempuan 285. Kemudian pengguna hak pilih. Nah, di sini pengguna hak pilih yang pertama jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Artinya yang di sini ya. Jadi yang di sini yang menggunakan hak pilih ada berapa di DPT-nya. Misal laki-laki 140, ini dari 145 yang menggunakan hak pilihnya adalah 140 laki-laki. Kemudian perempuan 130 dari 140 yang ada di DPT. Kemudian jumlah totalnya yang menggunakan hak pilih dalam DPT 270 dari 285. Nah, kemudian poin 2, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Siapa DPTB? DPTB itu pemilih pindahan ya. Jadi pemilih pindahan karena ada hal yang tidak bisa melakukan memilih di TPS ia tinggal, maka harus pindah memilih ya. Ada beberapa alasan menjadi DPTB. Yang pertama, karena kerja. Misalnya kerja sehingga tidak bisa pulang ya. Sehingga masuk DPTB. Kemudian karena sakit ya, rawat inap atau pindah domisili ya, sudah pindah domisili. Misalnya di sini laki-laki ada 2 orang, perempuan 1 orang. Jumlah 3 orang untuk DPTB. Kemudian yang ketiga, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Siapa DPK? DPK itu adalah pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan membawa kartu identitas atau KTP ya. Dan untuk DPK ini, melakukan pemilihannya itu bisa melakukan pemungutan suara dari jam 12 sampai jam 13. Itu untuk DPK ya. Dengan membawa kartu identitas atau KTP. Misal di sini, laki-laki ada 2 orang, perempuan 2 orang, jumlah 4 orang. Nah, jumlah pengguna hak pilih B1, B2, dan B3 kita tambahkan. Laki-laki ada 144, perempuan 133, jumlah total pengguna hak pilih 277. Nah, ini adalah jumlah pengguna hak pilih. Kemudian lanjut kita ke Romawi 2 di sini. Data pengguna surat suara. Data penggunaan surat suara. Nomor 1, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Jumlahnya 291. DPT-nya 285 ya. Berarti cadangannya itu 6 surat suara. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan.
Nah, jumlah surat suara yang digunakan ini harus sama jumlahnya dengan jumlah pengguna hak pilih, yaitu 277. Jadi, poin nomor 2 ini harus sama dengan pengguna hak pilih yang ini, 277. Jadi, jumlah surat suara yang digunakan adalah 277. Selanjutnya, jumlah surat suara yang dikembalikan. Misalnya, ada surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos ya, dengan diberi kesempatan satu kali, pemilih bisa mengganti surat suara. Misal di sini ada 2 ya, surat suara yang dikembalikan karena rusak. Kemudian yang keempat, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, yaitu 12. Nah, ini data penggunaan surat suara. Kemudian di Romawi 3, data pemilih disabilitas. Nah, misalnya jumlah laki-laki 2, perempuan 1, totalnya ada 3 pemilih disabilitas. Nah, untuk pemilih disabilitas ini tidak mempengaruhi perhitungan ya, karena ini sebagai data saja pemilih disabilitas. Oke, lanjut kita ke lembar berikutnya ya. Namun di sini di bawah nih ada nama dan tanda tangan KPPS ya. Di sini kasih nama ada 7 orang, kemudian tanda tangan di bawahnya juga ada nama dan tanda tangan para saksi ya yang hadir tentunya. Di lembar kedua di sini, nah ini cara pengisian lembar kedua yang harus kita ketahui. Nah, misal di sini untuk identitasnya ya sama, silahkan menggunakan huruf kapital di isinya. Data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon. Misal partai Semangka ya. Di sini untuk pengisian ini menggunakan telepoin ya. Jadi seperti ini 1 2 3 4 garis ya. Mau ke kanan mau ke kiri garisnya bebas ya. Untuk memudahkan kita jadi satu kolom ini 5 ya. 1 misalnya di sini 2 3 berarti ada 15. Kita tuliskan di sini 15. Dan untuk kolom yang kosong, kita buat garis seperti ini, seperti huruf Z ya. Seperti huruf Z. Yang ini juga ya, seperti huruf Z di sini. Dan jumlah suara sah untuk pengisian di sini ada titik-titik kecil ya, yang harus kita ikuti cara pengisiannya. Kita harus mengikuti garis titik-titik ini ya, karena ini nanti oleh aplikasi Sirekap ya, akan terbaca kalau kita mengikuti titik-titik ini. Jadi nanti aplikasi Rekap itu akan mendeteksi nih ya angka yang di sini. Makanya kita harus berhati-hati dalam mengisi di sini ya. Kita penulisannya ikuti garis-garis kecil yang ada di sini ya. Misal di sini 15 ya. Dan di sini di bawahnya tulis huruf 15 menggunakan huruf kapital ya. Yang tidak terisi kita dicakra saja atau X ya sini. Kemudian di sini yang kedua suara calon misalnya nomor 1 ya. Sama ya pengisiannya menggunakan telepoin seperti ini, yang tidak terisi menggunakan dicoret seperti huruf Z. Kemudian di sini diisi misalnya 10 ya, di bawahnya juga Z seperti ini. Dan untuk di sini jumlah suara yang sah, sekali lagi ikuti titik-titik kecil yang ada di sini. Karena nanti Sirekap akan mendeteksi tulisan di sini ya. Ini harus terbaca ya oleh aplikasi Sirekap. Dan yang tidak terisi seperti biasa di X ya, di bawahnya huruf 10 misalnya seperti itu. Oke, next kita untuk lembar berikutnya sama ya. Sampai lembar akhir ya. Kita langsung ke lembar akhir saja. Nah, ini pengisian di lembar terakhir ya, di model C hasil DPRD Kabupaten Kota. Nah, untuk identitas sama ya menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian di Romawi 5 di sini data suara sah dan suara tidak sah. Di huruf A jumlah seluruh suara sah. Sini misalnya ya dari lembar kedua sampai sebelum terakhir di total baik suara partai maupun suara calon totalnya adalah 272. Kita tulis di sini hurufnya 272. Kemudian di huruf B jumlah suara tidak sah misalnya ada 5 ya. Kita di sini pakai telepoin, kemudian yang tidak terisinya seperti biasa dicoret seperti huruf Z. Di sini di jumlah tiap baris karena ada 5 tulis 5 ya. Di sini juga jumlah suara tidak sah, di sini yang tidak terisi dikasih X ya. Kemudian di sini tulis 5, di sini huruf 5. Dan huruf C-nya jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah yaitu 277. Di sini tulis hurufnya 277. Nah, jadi yang harus jadi catatan
Di lembar terakhir 277 ini jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih 277 juga harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan 277. Nah, ini baru sinkron ya, baru sesuai. Jadi kalau dari yang 3 poin ini tidak sesuai ya, itu berarti ada yang salah ya, yang harus diperbaiki. Dan sebagai bahan pengetahuan KPPS silahkan bisa dibaca-baca di